Halo semua, jadi di video kali ini kita akan belajar mengenai tinjauan umum berkas log. Terus kita juga belajar mengenai cara menemukan file log di sistem yang tidak dikenal. Terus yang terakhir kita juga belajar memantau file log secara real time. Nah mungkin langsung saja. Jadi kita mungkin kulik dulu ya, apa itu berkas log. Jadi berkas log itu adalah berkas yang digunakan untuk komputer untuk mencatat peristiwa. Nah, jadi program seperti perangkat lunak, proses latar belakang, layanan atau transaksi antar layanan termasuk sistem operatif itu sendiri dapat menghasilkan berkas log dari teman-teman. Jadi di berkas log itu kita akan dicatat IP klien, terus kita juga dicatat waktunya juga, terus kita dicatat mengenai detailnya. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Ini adalah hari Rabu, bulan Maret, tanggal 22, pada jam sekian. Nah, itu namanya berkas log ya. Berdasarkan entry log di atas, jelaskan apa yang terjadi. Nah, ini dia. Mungkin bacanya itu bisa pada hari Rabu tanggal 22 Maret pada pukul 11 peminta berkas yang tidak ada bernama favicon.ico. Mungkin kita bisa jawab pada hari Rabu 22 Maret jam 11. Tahun 2017. Oh ya, kita kelewatan kliennya ya teman. Jadi ini kliennya, kita bisa copy IP kliennya lebih tepatnya. Nah ini udah identitasnya, terus kita cantumkan aktivitasnya. File does not exist, ini meminta file. Bernama, ini namanya adalah favicon.ico. Tidak ditemukan. Tidak ditemukan karena ini dijelaskan bahwa file does not exist ya. Berada di, nah seharusnya file favicon.ico ini berada di folder ini dulu ya, var terus save www apa sih dan seterusnya. Ini kita bisa copy. Nah sudah. Untuk selanjutnya kita disuruh untuk mengetikkan ini teman-teman. Mungkin ya kita coba lihat. Ternyata di sini tidak ada. Mungkin kita bisa jawab dari sini aja ya. Apakah output di atas masih dianggap sebagai transaksi web? Jelaskan mengapa output perintah get memiliki format berbeda dari entry tunggal yang ditujukan pada format A di sini. Ini berbeda ya teman-teman. Nah, tapi di sini tuh masih tetap bahwa ini adalah web event, tapi formatnya itu berbeda karena layanan konfigurasinya sendiri untuk merekam kolom yang berbeda dalam urutan yang berbeda gitu.
formatnya berbeda. Baik, ini selanjutnya selanjutnya jika Anda menemukan buktinya dalam fdlog yang kita berikan di atas jika iya dimasukkan. Nah, jadi prosesnya ini adalah mencari asumsi bahwa pengguna sistem tertentu melaporkan bahwa semua operasi jaringan berjalan lambat sekitar pukul 4.20 pagi pada tanggal 19 Mei. Ya, jadi formatnya ini adalah tanggal dulu, mungkin kita cari tanggalnya dulu baru bulan, karena ini setelah tanggal dulu bulan. Kita cari 19 Mei. Apakah ada? Ternyata nggak ada, teman-teman, karena semua di sini adalah tanggal 20 Maret. Dan di sini ada 19 Mei, yang mana itu berbeda bulan ya. Oke, untuk selanjutnya kita menemukan file log di sistem yang tidak dikenal. Nah, kita disuruh untuk mematikan Nginx ini. Nah, ini kita disuruh untuk scroll ke bawah, debugging log. Nah, ini teman-teman debugging lognya. Nah, ini adalah bagian pencatatan untuk server web Nginx, debugging log ini. Nah, terus kita disuruh untuk diarahkan ke berkas proses utama. Mana ya? Nah, ini tuh digunakan untuk mengetahui informasi tentang berkas yang digunakan oleh Nginx. Berkas operasi Nginx. Selanjutnya kita disuruh untuk mengetikkan ini. Kita ketik dulu. Nah, seperti itu. Jadi ini outputnya. Oh. Sepertinya outputnya berbeda, teman-teman. Nah, ini ls untuk mencari berkas ya, menampilkan lebih tepatnya, untuk menampilkan. Nah, ini adalah tampilannya. Nah, ini bisa ditemukan file Nginx-nya. Oh, sebentar, kita disuruh untuk melakukan ini. Saya coba lepas.
ternyata sama aja kan. Lalu kita menggunakan ls lagi untuk mengetahui file-filesnya. Nah, kita gunakan ml yang sudah kita pelajari di video sebelumnya ya teman. Nah, seperti ini. Nah, kita ini mencari file bernama mix ini ya. Ternyata ketemu. Nah, cat itu untuk mencantumkan isi dari /etc/minx/minx.conf. Kita mungkin bisa kita coba dulu ya, barangkali bisa, semoga bisa. Oh, bisa ya. Jadi ini adalah filesnya ya, .minx.conf ini. Nah, selanjutnya kita gunakan berita cat untuk mencantumkan isi slash ini. Kita langsung ketikkan aja. Kita nggak bisa. Kita coba copy ya, semoga bisa. Nah, ternyata pas di copy bisa ya. Tapi di sini outputnya itu berbeda ya teman-teman. Untuk node-nya baris yang dimulai dengan pagar adalah komentar yang diberikan oleh Nils. Nah, jadi ini adalah komentar yang diberikan. Jadi ada komen nanti. Nah, untuk mencantumkan isinya, kita gunakan ls ini ya. Kita gunakan ini. Kita coba ketikkan. Oh, totalnya 3424 dan ini 5708. Ternyata beda ya. Nah, kita cari file mix tadi. Nah, ini ketemu, ada di sini. Nah, dua ini ya. Seperti yang ditunjukkan di atas, directory /var/log memiliki subdirectory bernama mix. Gunakan perintah ls untuk menyebutkan isi /var/log/mix. Kita bisa tuliskan aja di perintah ini, dari perintah itu sudo. Kita pakai sudo dulu ya. Sebenarnya kita mempunyai output yang berbeda ya. Di sini totalnya 8 dan di sini ada 16. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk memantau velocity real time. Kita akan belajar selanjutnya kita akan belajar mengenai cara memantau velocity real time. Ini kita bisa upgrade dulu biar bersih. Oke, kita tuliskan.
Kita gunakan. Nah, seperti ini. Ternyata kita nggak butuh akses, kita nggak butuh input passwordnya terlebih dahulu, tapi kita langsung. Cuman kita mempunyai output yang berbeda ya teman. Oh, kita masih punya entry log di sini. Kalau ini kan untuk yang tidak bisa melihat entry log apapun. Min n adalah untuk menentukan berapa banyak baris yang di akhir file yang harus dilanjutkan. Jadi ini adalah min n5 itu menampilkan 5 baris terakhir ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, baris terakhir ya teman-teman. Jadi kita mungkin nggak bisa pakai min n5 untuk perhitungannya. Kita bisanya mungkin kita coba 2 ya. Nah, 21 Oktober 1349. Nah, udah sesuai ya. Jadi ini ditampilkan 2 terakhirnya. Nah, kita disuruh untuk membuka Firefox ini. Masukkan 127.0.1. Nah, untuk mengakhiri tesnya, kita bisa gunakan untuk Ctrl C. Nah, ini udah mengakhiri sesi pemantauan. Nah, terus kita disuruh untuk ketikkan ini ya. Nah, itu fungsinya untuk menampilkan semua entry log jurnal. Kita bisa ketikkan. Jadi di penjelasan ini, bagaimana Anda menjalankan jurnal CTL dan melihat semua entry log. Nah, caranya adalah dengan menjalankan jurnal CTL ini sebagai pengguna root untuk menampilkan semua entry-nya ya teman-teman. Kita bisa jawab. Nah, dan untuk menjalankan jurnal CTL-nya sendiri itu, sebagai pengguna root, kita bisa menambahkan sudo di depannya ya. Nah, untuk melihat entry yang terkait dengan boot terakhir, tambahkan -1 ke perintah di atas. Untuk melihat entry yang terkait dengan dua boot terakhir, tambahkan opsi -2. Nah, seperti ini. List boots untuk menyantikan boot sebelumnya, dan since ini untuk menentukan rentang waktunya ya. Nah, misalnya ini sejak 2 jam yang lalu. Kalau ini sejak 2 jam yang lalu, terus ini adalah sejak 1 hari yang lalu.
Nah, insert service ini itu digunakan untuk memungkinkan untuk menampilkan entry log yang terkait dengan layar tertentu dengan opsi menu ini ya. Jadi seperti ini. Main F ini digunakan untuk pemantauan waktu nyata, jadi secara real time. Nah, seperti ini. Kita disuruh untuk membiarkan. Baik, sudah. Terima kasih sudah menonton. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya.